Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua. Sengaja pagi ini saya ajak ke lahan saya. Ini lahan saya sekarang 61 HST. Rencana besok mau saya panen di 62 HST. Ini tanaman masih tumbuh segar dan tadi habis dicek sama Mas Rudi Hartono, katanya ini bisa menjadi super. Ini juga keluar bunga-bunganya. Kita coba ambil. Merah. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan gimana cara menjaga umbi supaya tidak terserang oleh hama, baik itu dari serangan ulat maupun oret-oret ataupun yang lainnya. Perlu diketahui untuk para petani pemula, jika tanaman sudah masuk di 60 HST dan kita belum pengen memanen karena merasa masih bisa turun, trik yang harus kita lakukan, kita kasih insektisida bahan aktif karbofuran merek bebas. Saya kasih contoh biar samban-samban semua tidak bingung apa itu karbofuran. Bisa memakai regen, bisa memakai puradan, dan bisa memakai merek yang lainnya. Dan cara untuk nyebarnya, karena kita tidak butuh banyak itu insektisida, kalau takut tidak bisa rata, kita bisa mencampurnya dengan pasir bangunan. Jadi kita nyebarnya, kita campur dulu dengan pasir bangunan. Kalau soal pembagiannya, bisa 1 kilogram karbofuran kita kasih 1 ember pasir bangunannya. Jadi biar kalau kita itu nyebar bisa rata. Tujuannya agar umbi kita tetap mulus dan tidak diserang oleh hama. Tapi perlu diingat, bahan aktif karbofuran itu tidak boleh sering dipakai, tidak boleh sering-sering kita aplikasikan ke lahan kita, karena pada dasarnya insektisida apapun itu tetap meninggalkan residu, termasuk bahan aktif karbofuran. Jadi bijaklah memakai insektisida kimia sesuai kebutuhan tanaman kita. Dan perlu diketahui, jika insektisida itu meninggalkan residu, pupuk kimia pun meninggalkan residu. Tapi wajib para petani ketahui, kalau pupuk yang meninggalkan residu itu gampang terdegradasi oleh bakteri-bakteri yang kita masukkan atau mikroba-mikroba yang kita berikan ke lahan kita. Beda dengan insektisida. Jadi kalau pemakaian insektisida terlalu sering,
residu yang ditinggalkan di lahan kita juga susah untuk terdegradasi. Bukan tidak bisa, tapi perlu waktu yang agak lama untuk mengembalikan kesuburan lahan kita. Oke, itu yang saya jelaskan tentang insektisida karbofuran. Semoga bisa dimengerti, dan selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan bawang merah yang sudah layak dipanen itu seperti apa. Saya sedikit kasih trik. Ini saat ini saya sedang ditemani Mas Rudi Hartono. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Rudi Hartono. Pangkal batang, kalau pangkal batang ini masih keras, berarti umbi bisa besar, masih bisa besar, karena ini akan turun ke umbi dan umbi masih akan bisa menjadi besar. Jika pangkal batang ini sudah kempes, maka tanaman kita sudah layak untuk dipanen. Mas Rudi ngono ya? Iya. Jadi itu ciri yang paling gampang untuk dimengerti oleh petani. Jika pangkal ini masih tegak, bukan masalah hijau daun atau menuanya daun, bukan. Tapi jika ini sudah kempes, dan ciri-ciri kalau batang ini sudah kempes, tanaman ini akan sedikit roboh, moyok. Corok ini piye? Ambiuk, glosor. Jadi itu ciri-ciri yang sangat gampang dimengerti. Jika sebatang ini benar-benar sudah kempes, berarti tanaman kita sudah waktunya dipanen. Ini sebenarnya tanaman saya ini masih belum sebegitu kempes, karena saya sedikit agak mengejar harga. Mumpung harga masih sedikit hangat, jadi sebenarnya ini batang masih kenceng, belum kempes. Tapi insya Allah besok pagi Mas Rudi ya? Ya, besok pagi mau saya panen, dan besok akan saya buat video juga pas panen. Dan nanti dari 75 kg benih ini nanti akan dapat berapa kilo hasilnya, nanti juga akan saya buatkan video. Jadi biar para petani itu benar-benar bisa belajar dari part 1 pengolahan lahan sampai panen. Ini saya coba ambil lagi di sini. Ini batangnya masih tegak, belum kempes. Ini juga ada keluar bunganya juga. Oke, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Yang pertama tadi masalah pemberian insektisida bahan aktif karbofuran. Gunakan sebijak mungkin, seperlunya saja, hanya untuk menjaga umbi kita supaya tidak diserang oleh hama. Itu pun pemberian untuk jaga-jaga jika tanaman kita sudah benar-benar berumbi seperti ini dan nunggu kempesnya batang, kita bisa ngasih insektisida bahan aktif karbofuran dengan merek bebas. Jadi saya tidak menyebut merek lain-lainnya, saya cuma ngasih contoh. Jadi merek bebas, tidak harus salah satu merek, tidak. Jadi untuk petani biasanya beda lokasi, beda kota, merek karbofurannya itu beda-beda. Oke, dan yang kedua tadi saya jelaskan tanaman bawang merah yang layak dan sudah waktunya dipanen. Ciri-ciri yang paling gampang untuk ditengarai bukan masalah hijau atau menuanya, muda dan tuanya daun, tapi ada di batang. Jika batang sudah kempes berarti layak untuk dipanen. Dan biasanya kalau di Bojonegoro sini
di 55 HST sudah panen Mas Budi ya? Sudah dipanen. Di sini rata-rata 55 HST. Karena saat ini umur sedikit agak panjang dan semoga tonase nanti bisa lebih dari 1:12 semoga, karena rata-rata di Bojonegoro tonase hanya kuat 1:10 ya Mas Budi ya. Dan semoga ini nanti bisa 1:12. Amin. Dan itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro dan tukang kamera Gusman Bojonegoro saat ini, Mas Budi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai turun. Alhamdulillah sudah pada turun umbinya.